Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi, dan jika kalian rasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali untuk pesan healingnya ya. Pesan healing hari ini. Ya, untuk pesan healingnya, Murugan, God of War and Justice. Oke, kita lihat apa pesan healingnya. Oke, Murugan ini adalah God of War and Justice, dewa perang dan keadilan. Menurut kepercayaan Hindu India, Murugan dilahirkan untuk menghancurkan kejahatan dan iblis atau asura yang menghancurkan dunia. Saat mereka disiksa oleh setan, para dewa pergi untuk berbicara dengan Sang Pencipta yang mengatakan kepada mereka bahwa hanya benih Siwa yang bisa menyelamatkan dunia. Siva sedang bermeditasi mendalam di Himalaya dan menolak diganggu sampai Kamadeva, dewa cinta, menembakkan salah satu anak panah nafsu ke arahnya. Siva kemudian teringat istrinya Parvati yang mampu mengandung bayi Murugan ya, dikenal juga sebagai Kartikeya, terlahir dengan 6 wajah. Dia menjadi pemimpin pasukan para dewa dan pembawa keadilan. Oke, nah pesan channelingnya adalah ya, di sini Murugan menyatakan, aku adalah dewa perang karena suatu alasan. Setan masih menyerang saat ini, tetapi kalian manusia seringkali menutup mata dan mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar ada. Beberapa ada di dalam diri manusia itu sendiri dan banyak lagi di luar mereka. Tetapi ketahuilah bahwa Anda dapat membunuh iblis dengan pikiran Anda jika pikiran tersebut digabungkan ya. Jadi pesan channelingnya ya, sebenarnya setan itu ada yang di dalam diri manusia itu sendiri. Makanya banyak manusia yang berbuat jahat gitu ya, tidak punya rasa iba, tidak punya rasa empati. Nah, jadi sebenarnya ya, setan itu ada dalam diri kita sendiri, dan ya kita yang mesti ini ya, kita yang mesti bisa menyingkirkan itu ya, hal-hal negatif atau iblis setan dalam diri kita. Nah, untuk pesan dalam percintaannya ya, ketika kamu berhubungan dengan kekasih baru atau cinta baru ya, jagalah mereka. Satu sisi nih, jagalah mereka ya, atau pasangan barumu atau cinta barumu. Tetapi kamu pun juga harus memahami jikalau dia red flag. Jadi kalau misalkan gini, oke, kamu saat ini sedang dalam hubungan baru atau berkenalan dengan orang baru atau lagi PDKT atau baru jadian ya. Nah, di sini Dewa Murugan mengingatkan, jika dari awal udah ada tanda-tanda red flag ya, kamu mesti paham, jangan dipaksakan. Karena kalau dari awal udah red flag dan kamu paksakan ya, ketika sampai pada saat pernikahan nanti ya, akan banyak konflik yang terjadi, karena sebenarnya alam ini udah kasih tanda red flag
di awal itu tadi, tapi kamu denial, mengabaikan ya, sehingga dalam perjalanan cintamu bahkan kalaupun sampai ke pernikahan terus ya akan bergejolak. Nah, akan tetapi kalau kamu memahami ya dari awal, oh ini udah red flag ya, kamu bisa tegaskan kita berkomitmen sebagai teman saja ya, nggak bisa jadi pasangan karena kamu mungkin kamu nggak langsung frontal menyampaikan ya, tapi intinya sih karena dia red flag ya. Jadi ada baiknya sebelum melangkah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya, di awal ketika mengetahui bahwa seseorang itu red flag. Nah, ini sih memang lebih berlaku ke yang masih gebetan, keras kamu, baru jadian atau perkenalan baru meskipun belum jadian ya. Jadi kalau misalkan dia nggak toksit ya, kamu ngerasa cocok, nyaman, oke lanjut. Tapi kalau dari awal kamu udah ngerasa red flag, ya udah ajak berteman aja. Nah, pesannya dari Dewa Murugan seperti itu. Kemudian untuk pesan abundance atau kelimpahannya, jadi dalam memanage keuangan atau menggunakan keuangan, pertimbangkan baik-baik ya. Namanya rezeki itu terkadang pasang surut, kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa ya. Kalaupun kita bisa memprediksi mungkin lewat tarot, lewat kartu yang lain, atau lewat terawangan ya, itu kan prediksi manusia ya, nggak bisa 100% itu cocok, itu hanya sebagai antisipasi. Nah, bagaimanapun secara logika ya, secara action kita harus tetap menyisihkan seberapapun penghasilan kita untuk ditabung ya. Jaga-jaga kalau suatu saat kita membutuhkan, kita nggak perlu berhutang lagi. Atau mungkin ke depan ya, untuk masa depan mau sekolahkan anak mungkin ke sekolah yang bagus gitu kan, atau punya keinginan yang lain. Nah ini ya, berapapun penghasilanmu tetap harus kamu sisihkan meskipun sedikit ya. Jangan sampai pernah ada pikiran yang hari ini habisin aja, besok pasti ada lagi. Ya memang bagus berafirmasi seperti itu ya, tapi bagaimanapun kita manusia menjalani kehidupan harus tetap dengan antisipasi. Oke, nah kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Ya, ada fokus, kristal or fokus ya, kristal atau fokus. Jadi kalau memang hari ini kamu udah ada visi misi, udah ada rencana, udah ada planning, fokuslah ke situ. Jangan sampai karena terpengaruh ajakan temen atau orang lain, omongan orang lain, terus kamu jadi nggak fokus, apa ya istilahnya, perhatianmu jadi ke hal lain. Intinya sih kalau memang hari ini kamu punya rencana, kamu punya visi misi, fokus di situ sampai kelar. Oke, sampai selesai ya. Rebirth ini sama seperti kalau di tarot itu kartu death, transformasi, kebangkitan spiritual, atau renewal ya, memperbarui diri. Ini lebih ke diri sendiri ya. Jadi coba perbarui diri, buang segala energi negatif, sifat-sifat kita yang nggak baik, yang nggak bagus gitu ya. Ya mungkin seperti kita yang childish, kita yang temperamen, kemudian kita yang gampang terhasut ya. Terkadang kita juga mudah, apa ya istilahnya itu, dirayu gitu ya, mudah dirayu, mudah terpengaruh omongan orang lain. Nah ini mesti kuatkan pondasimu menjadi sosok yang lebih baik ya. Buang juga segala amarah, mungkin ada ya, namanya manusiawi ya, ada perasaan iri gitu ya, ada perasaan dengki. Aku pun nggak 100% bisa lurus, terkadang juga namanya manusia ada ya, itu hidupnya enak banget sih, itu kok gampang banget sih dapat suami itu kok enak banget sih dapat suami kaya ya, rasa-rasa itu pasti adalah muncul ya. Kita mesti langsung apa ya, ibaratnya kita cari apa ya, kalau bahasa Jawa itu dislimurno gitu loh, apa sih, alihkan perhatian ya. Kita alihkan perhatian supaya kita nggak memelihara iri dengki
ya, berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, berempati dengan kesusahan orang lain. Nah, ya, jadi menjadi sosok yang baru, ya. Tentu saja energi orang lama yang nggak jelas itu, yang dia on off datang dan pergi, yang dia toksik, dia manfaatin kamu, dia manipulasi kamu, tukang selingkuh dan lain sebagainya, bahkan mungkin kasar nih, ribet, kamu bangun lagi ya, menjadi sosok yang baru yang sudah membuang itu semua. Karena gini, ketika kita itu berdealing dengan orang yang toksik, atau kita menjalani hubungan toksik atau bersama orang yang toksik, itu ngaruh ya. Jadi yang namanya energi itu ada pertukaran. Kita ngobrol sama orang yang toksik, itu energi kita terkuras ya. Apalagi kita mempunyai hubungan atau bersama atau bahkan tinggal gitu ya. Itu ngaruh, energi kita tuh jadi keserap, energi hoki juga terhambat gitu kan, keblok. Terus bisa jadi kita tuh jadi mati ide gitu ya, karena setiap hari kan tersiksa ya dengan kesedihan, dengan kemarahan, kejengkelan, tapi kita nggak tahu harus berbuat apa. Nah, itu udah waktunya ditinggal ya. Bangun menjadi seseorang yang baru. Jangan pernah takut kehilangan, jangan pernah takut nggak laku, jangan pernah takut sendiri ya. Semua itu akan ketarik dengan sendirinya, hal-hal baik kalau kitanya juga positif gitu loh. Tapi memang ya terkadang kayak kita merasa aku nih udah merasa baik Kak, tapi kenapa didatangkan orang-orang yang sama, orang-orang yang toksik? Sebenarnya karena apa? Kita menyediakan gitu loh ya, seperti pesan Dewa Murugan ini tadi ya, terutama dalam relationship. Kalau dari awal perkenalan atau baru jadian itu udah terasa red flag, jangan hanya karena cinta, jangan hanya karena kita butuh support finansial kita bertahan. Harusnya langsung di awal kita lepas. Kalau kamu sekali, 2 kali, 3 kali berani seperti itu ya, yakin, percaya, nggak bakal kamu didekatkan lagi sama tipe-tipe orang yang sama gitu. Jadi yang menarik itu energi kita sendiri. Di awal memang nggak langsung ya, tapi ketika kita punya batasan, kita punya boundaries, benteng yang kuat gitu ya, untuk menolak energi-energi toksik ini, selanjutnya nggak bakalan datang energi-energi yang sama ya, bakal yang positif yang datang ke kamu, mau itu temen, apa ya istilahnya ya, pacar, calon pasangan yang PDKT sama kamu. Bahkan kamu nanti akan bisa di titik ada banyak pilihan tapi semuanya baik gitu loh. Oke, lanjut ya. Ya, tsunami, wake up call. Waduh, semoga nggak beneran ada tsunami ya. Aku kalau pakai kartu ini jarang loh tertarik ini. Kalau rebirth, fokus ini sering banget ya, karena emang ini tentang spiritual yang semesta itu selalu mengingatkan kita ya. Kadang kita lalai. Nah, di sini tsunami atau wake up call ya. Semoga ini bukan alarm atau sirine tanda bahaya, tapi lebih ke gini loh. Kita hari ini mungkin akan banyak diingetin gitu ya, entah itu temen, orang tua, atau dari intuisi kita gitu ya. Kita berdealing dengan siapapun, jangan sampai kita itu mendatangi bahaya gitu. Jadi nih wake up call ini, kalau ada tanda-tanda seseorang itu ingin berbuat jahat sama kita, nanti kamu akan mendapatkan panggilan gitu, akan mendapatkan peringatan. Nah di situ ya, kalau udah ada peringatan, run, bukan malah mendekat terus memberikan segalanya ya. Ini nggak berlaku dalam percintaan aja, bisnis, pekerjaan gitu ya. Kalau dari awal kamu udah ngerasa nih orang ini kayak ngedabrus ya, orang ini kok kayaknya tong kosong nyari bunyinya, bisa kok kita ngerasain itu ya. Jangan ada ya mungkin kayak, tapi awalnya baik banget kok Kak. Enggak, pasti apa namanya, ilahi itu pasti ngasih clue ke kalian, entah itu dari perasaan ya, atau ada temen yang ngingetin. Nah itu loh ya, yang namanya wake up call. Ketika ada peringatan, bangun, jangan terlelap sampai kamu dimanfaatkan. Oke ya, ini untuk
pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Yap. Wow, Two of Cup. Ini sih tentang percintaan ya. Bisa sih tentang pekerjaan atau bisnis usaha, tapi ini cenderung kuat energinya tentang percintaan. Dimana hari ini ada pertukaran energi kamu dan seseorang ya, giving and receiving affection. Jadi bisa ada komunikasi, bisa ada pertemuan, dan di sini kamu dan dia sama-sama mempunyai frekuensi yang sama dan juga sama-sama mempunyai perasaan yang sama gitu, saling mempunyai perasaan yang sama ya, entah itu perasaan sayang, cinta, atau sekedar suka. Oke, nah dalam pekerjaan ada transaksi ya, ada transaksi, ada dealing, ada menang tender, mungkin ada goal, ada kayak serah terima gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Justice, ini energi zodiak Libra. Mungkin kamu berzodiak Libra atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra. Ya, beberapa ada yang terlibat atau berkaitan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hukum atau legalitas. Entah kamu teken akad jual beli, atau teken kontrak, atau ada MOU kerjasama gitu, atau beberapa ada yang memang berurusan dengan hukum ya, tapi dalam artian positif. Mungkin kamu ke pengadilan, mungkin notaris gitu ya, ngurusin bisnis, kerjaan gitu ya, atau dokumen berkas-berkas ya. Oke, Justice ini juga menggambarkan suatu keadilan. Jadi kalau selama ini atau sebelum-sebelumnya kamu merasa kok rasanya aku diperlakukan nggak adil ya, nah hari ini kamu akan mendapatkan keadilan itu. Dan siapapun yang memperlakukan kamu tidak adil, dia pun juga akan mendapatkan keadilan. Tapi berbeda ya, kamu dalam artian yang positif, mereka dalam artian yang negatif. Oke. Terus Queen of Cups, intuisimu cukup kuat, suara hatimu akan selalu memberitahu gitu ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan atau apa yang sebaiknya kamu putuskan. Nah ini tadi kan jadi sinkron ya dengan pesan semestanya ya, apalagi di sini wake up call, ketika ada alarm ya, peringatan melalui intuisimu, karena intuisimu kuat nih kartu cup ya, maka jangan diabaikan ya. Energi rezeki hari ini juga mengalir bagus nih, kayaknya ketarik 3 kartu ini udah lebih bagus dari yang kemarin waktu suro itu ya, berat banget energinya yang ketarik ya. Terus di sini ya, kamu akan lebih berempati ya dengan orang-orang di sekitar kamu, akan lebih banyak berbuat baik dengan membantu atau bersedekah. Intinya sih energi positif kamu, sisi feminim kamu tuh belum benar-benar keluar. Oke, dan kamu sangat intuitif. Ya. Queen of Wands, selain di sini intuisimu yang kuat dan rasa empatimu keluar ya, di sini juga ada Queen of Wands, dimana kamu pun juga bisa tegas ya, kamu pun bisa mengontrol dirimu sendiri tanpa harus kebawa orang lain ke sana, ikut ke sana, dirayu mau-mau aja gitu kan. Atau mungkin ada informasi kamu yang biasanya kamu telan mentah-mentah, tapi hari ini benar-benar kamu filter, kamu saring ya. Benar-benar di sini muncul sisi kebijaksanaanmu selain intuisimu yang kuat, dan kamu juga bisa mengontrol dirimu sendiri untuk nggak terpengaruh sama orang lain. Bahkan di sini kulihat dari Queen of Wands ini, apapun yang terjadi hari ini kamu bisa menghandle ya, menghandle sendiri tuh kamu bisa. Harus bagaimana tuh kamu tahu ya. Dan gambaran dari Queen of Cup sama Queen of Wands ya, kalau kamu maskulin ini bisa ya kamu berdealing atau terkoneksi dengan
energi Queen of Cup sama Queen of Wand ini ya. Mungkin ini pasanganmu, gebetan kamu, HTS-an atau hubungan-hubungan yang lain ya. Atau kalau kamu feminim, nah ini mungkin orang-orang yang mensupport dan akan ngebantu kamu hari ini ya. Bisa ini sosok bos kamu perempuan, ibu, orang tua perempuan ya, senior kamu, atau mungkin kakak kamu, atau bisa juga bestie kamu. Oke, lagi ya. Yap. Wow, di Empress hari ini energinya feminim semua yang ketarik ya. Jadi sisi feminim, kebijaksanaan, simpati, keibuan ini muncul semua ya. Bahkan hari ini aura kamu benar-benar bersinar ya. Mungkin hari ini tuh kamu bakalan yang, terutama yang feminim ya, karena ketariknya energi feminim semua. Kamu yang biasanya mungkin agak cuek, jadi lebih dandan, lebih rapi, wangi gitu ya. Karena di sini ada perasaan yang berbunga-bunga dan juga ada rezeki yang berlimpah. Di Empress ini dewi kesuburan ya. Bahkan beberapa yang mengharapkan kehamilan ya, hari ini ada dewi kesuburan bersamamu. Oke. Tapi ini ya, jangan abaikan suara-suara yang masuk gitu ya sebagai peringatan. Oke, kita lanjut ya. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. Oke, time. You are trying too hard, give it time ya. Apapun yang terjadi dalam perjalanan cintamu, percintaanmu, mau kamu single, jomblo, mau kamu berpasangan, semesta tahu selama ini kamu sudah berjuang, bahkan kamu udah berusaha terlalu keras. Kamu udah berjuang terlalu keras. Hari ini udah, please give it time. Udah serahkan semuanya pada waktu, kamu menikmati hidup aja. Oke. Karena di sini juga ada kartu Two of Cup. Semakin kamu relax, energi cinta akan semakin cepat datang. Ya. Next, untuk wisdomnya hari ini. Ya. Oke, Death. I am learning that endings are merely beginnings. Ini sinkron dengan pesan rebirth ya. Belajarlah bahwa sesuatu yang harus berakhir itu justru adalah sebuah awal baru ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berakhir, maka akan ada awal baru yang lebih baik ya. Bayangkan kalau yang udah buruk, toxic, udah nggak worth it, udah bikin kamu kecewa, sedih, bahkan bikin kamu bangkrut, ini nggak selesai, maka yang lebih baik ini juga nggak muncul gitu. Jadi yakinkan itu, percayalah kalau ada sesuatu hal yang harus berakhir, nggak usah sedih. Karena sebenarnya apa? Itu berlanjut akan adanya sesuatu yang baru yang lebih baik. Atau kamu akan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Oke. Kita lanjut untuk bimbingan malaikat hari ini atau angel guidance. Ya. Oke, ada no. Ini sinkron dengan pesan death. Jadi kalau ada sesuatu hal yang memang belum rezeki kamu, belum bisa menjadi milik kamu, dan jawabannya no, ya sudah, lepaskan aja. Karena dengan begitu akan ada energi baru yang datang yang lebih baik. Mau itu tentang pacar, pasangan, pekerjaan, bisnis, bahkan pertemanan ya. Oke, lanjut ya. Jika hari ini kamu sedang memanifestasikan atau ada yang ingin kamu wujudkan, kita coba bertanya pada angel ya. Jawaban ini bisa kamu jadikan motivasi atau bisa kamu jadikan sebagai warning atau peringatan ya. Oke. Oh, sama jawabannya no ya. Jadi belum bisa terwujud, tapi bukan berarti Tuhan nggak sayang, justru ini belum waktu yang tepat. Cara Tuhan melindungi kita ya, nanti bakal ada waktu yang tepat. Apa yang kita inginkan terwujud di waktu yang tepat. Nah, biasanya sih rata-rata jodoh ya. Jodoh gitu, atau enggak duit, tapi jarang ya. Sebagian besar sih yang bertanya reading itu pasti masalahnya percintaan. Oke.
Lanjut, afirmasi yang kamu bisa ucapkan hari ini atau pesan ini bisa menginspirasi kamu. Yap. Healing myself heals my lineage. Ini lebih ke kamu harus tahu ya, bisa buat apa inspirasi kamu ya menjalani hari ini, bahwa ketika kamu menyembuhkan diri sendiri itu sama halnya kamu juga menyembuhkan keturunan-keturunan kamu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita ini sebagai orang tua ya atau sebagai nenek kakek, kalau kita nggak healing ya anak-anak kita, cucu-cucu kita juga ikutan nggak healing. Karena orang nggak healing itu kan galau terus, gelisah, nggak bisa bersyukur, selalu merasa kurang ya, sedih terus. Nah otomatis keturunan kita juga ikut sedih ya. Percayakan, misalkan seorang anak itu akan happy jika orang tuanya juga happy. Seorang anak akan apa ya istilahnya itu, sedih jika orang tuanya sedih. Nah samanya seperti itu. Jadi ya healing myself heals my lineage, menyembuhkan diriku sendiri sama halnya dengan menyembuhkan keturunan-keturunan aku gitu ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.